Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas terkait dengan gambaran umum terkait manajemen kontrol sistem. Baik, konsep-konsep yang melandasi adanya manajemen kontrol sistem itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada strategi, kemudian organizational behavior, human resource, dan managerial accounting. Yang mana keempat ini yang akan kita pelajari selama 1 semester yang terbagi atas bab-bab sampai 12 bab itu. Jadi keempat ini yang akan kita pelajari dan mendasari adanya manajemen kontrol sistem. Oke. Manajemen kontrol itu kenapa penting? Karena manajemen kontrol itu wajib bagi perusahaan atau organisasi yang mempraktekkan desentralisasi. Nah, jelas ya, karena kan perusahaan-perusahaan atau organisasi yang dia memiliki mempraktekkan atau melakukan desentralisasi itu pasti wajib dikontrol, karena kan kalau kita melakukan asas atau mungkin praktek desentralisasi itu setiap bawahan-bawahan itu kan memiliki tugasnya masing-masing dan harus diawasi begitu. Selanjutnya konsep-konsep dasar dari manajemen kontrol sistem akan kita bahas lebih lanjut, di mana kita harus membahas dulu pengertian dari masing-masing komponen. Yang pertama ada manajemen, ada kontrol, dan ada sistem. Gitu. Oke, manajemen. Manajemen adalah sekelompok manajer. Kemudian hierarkinya dari sekelompok manajer ini ada 3. Kalau kalian ingat di pelajaran pengantar manajemen ada top, middle, dan ada lower level. Jadi hierarki dari seorang manajer ada top manager, ada middle manager, ada lower level. Nah, yang dilakukan si manajer ini dalam mengelola manajemennya adalah mengendalikan manajer bawahan. Nah, yang mengendalikan adalah superior dan yang dikendalikan adalah bagian bawahan manajer atau di middle dan lower level ini. Yang mengendalikan adalah top. Nah, yang dikendalikan apa? Yang dikendalikan adalah decision atau keputusan-keputusannya. Begitu. Kemudian kontrol. Kontrol itu adalah mengarahkan ke tujuan tertentu. Jadi kalau kita mau mengkontrol sesuatu, kita harus melakukan yang pertama tadi ada manajemen. Dan agar tujuan kita terarah, maka perlu adanya kontrol. Tujuannya adalah mengarahkan ke tujuan tertentu atau goal congruence. Oke. Elemen-elemen dalam sistem pengendalian ada detektor, asesor, efektor, kemudian ada communication network. Kita akan bahas satu-satu. Detektor itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi pada proses yang dikendalikan atau informasinya. Kemudian asesor itu adalah alat yang membandingkan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Jadi menilai apakah perbedaan antara dua keadaan di atas signifikan sehingga perlu tindakan korektif. Jadi asesor itu adalah alat yang membandingkan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi dan menilai apakah perbedaan antara dua keadaan di atas signifikan sehingga perlu tindakan korektif. Kemudian yang ketiga ada efektor. Efektor itu adalah alat yang membetulkan deviasi yang signifikan. Jadi alat ini digunakan untuk membetulkan antara yang sesungguhnya terjadi dan yang seharusnya terjadi ke kondisi yang seharusnya terjadi. Begitu. Kemudian ada communication network. Communication network itu adalah alat yang mentransmit data dalam kurung informasi dari detektor ke asesor dan dari asesor ke efektor. Oke, mungkin kalian masih bingung pengertian dari masing-masing tadi. Ada detektor, ada asesor, ada efektor, dan ada communication network. Yang mana pengertiannya sudah saya bacakan, sudah saya jelaskan satu persatu. Tugas kalian adalah mencari contoh dari elemen sistem pengendalian. Jadi ada 1 detektor, ada 1 asesor, ada 3 efektor, kemudian ada communication network. Kalian harus mencari contoh dari masing-masing elemen-elemen dalam sistem pengendalian ini. Oke.
Kemudian sistem. Jadi sistem itu adalah cara tertentu yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan rutin. Sifatnya adalah rutin. Jadi sistem itu adalah cara tertentu yang sudah menjadi budaya, yang sudah diterapkan di dalam organisasi dengan untuk melakukan kegiatan rutin. Itu adalah sistem. Oke. Jadi manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen itu artinya adalah proses yang dilakukan oleh manajer untuk menginfluence atau untuk mempengaruhi anggota lain, other member di sini artinya adalah manajer-manajer bawahan di dalam organisasi untuk mengimplementasikan strategi dalam organisasi. Oke. Jadi sekali lagi pengertian dari manajemen kontrol sistem adalah proses yang dilakukan seorang manajer untuk mempengaruhi manajer lainnya, artinya manajer di bawahnya dalam organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Jadi inilah yang dimaksud dalam goal congruence, di mana strategi dari organisasi itu harus selaras dengan keseluruhannya. Karena tadi ingat manajemen kontrol sistem itu dilakukan atau wajib dilakukan di dalam organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Jadi anak-anak organisasi itu tadi atau pusat-pusat pertanggungjawaban di dalam organisasi itu harus memiliki tujuan yang selaras dengan induk perusahaannya, begitu. Baik. Kemudian hubungan umum antara fungsi perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada 3 aktivitas, yaitu ada strategi formulation, ada manajemen kontrol, dan ada task control. Oke. Jadi kalau strategi formulation, end produknya adalah goal, strategi, dan policies atau kebijakan. Jadi strategi formulation itu luarannya atau outputnya adalah ketiga ini. Kemudian kalau manajemen kontrol itu luarannya adalah implementasi dari strateginya. Oke. Tapi kalau task control itu luarannya adalah efisien dan efektif performance and individual task. Jadi lebih ke performanya lebih efisien dan efektif. Tetapi kalau manajemen kontrol itu lebih ke dalam implementasi dari strategi. Oke, kemudian manajemen control activities ini adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama ada planning, perencanaan, coordinating, communicating, evaluating, deciding, dan influencing people. Karena tadi jelas pengertian manajemen control system itu adalah influencing di akhir. Jadi manajemen control activities ada keenam ini: planning, coordinating, communicating, evaluating, deciding, influencing people. Oke. Tugas kalian harus mencari pengertian manajemen kontrol sistem atau mungkin kaitan dari manajemen kontrol sistem terhadap aktivitas planning, coordinating, communicating, evaluating, deciding, dan influencing people. Kalian harus mencari pengertian, mencari contohnya manajemen kontrol sistem dari sudut pandang fungsi-fungsi manajemen ini. Oke. Kemudian yang paling terpenting dalam manajemen kontrol sistem selanjutnya adalah gizi atau goal congruence. Jadi tadi sudah saya singgung di atas bahwa sebisa mungkin tujuan anggota organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri. Nah, MCS, manajemen kontrol sistem, itu seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip gizi. Jadi semuanya selaras, memiliki satu tujuan yang sama, memiliki satu visi dan misi yang sama, begitu. Sehingga harus dikontrol tadi agar kenapa tujuannya tidak melenceng dari pusat-pusat pertanggungjawaban atau anak-anak perusahaan yang ada di bawahnya, begitu. Oke. Kemudian tools for implementing strategy, jadi ada alat yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Yang pertama ada struktur organisasi, ada budaya organisasi, ada manajemen sumber daya manusia, dan ada pengendalian manajemen. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Baik.
Ini adalah implementation mekanisme. Yang pertama ada strategi. Strategi ini akan diimplementasikan di dalam organizational struktur. Kemudian di mana di sini ada budaya, ada manajemen kontrol, ada human resource management, dan outputnya adalah performance. Oke. Pertanyaan ketiga adalah kalian harus memahami, kalian harus memberikan contoh dari implementation mechanism. Kalian harus memberikan contoh terkait dengan alur ini. Kalian harus menjelaskan alur ini seperti apa, kemudian contohnya implementation mekanismenya seperti apa. Oke, kemudian developing new strategies, jadi interaktif kontrol. Jadi sekarang dikontrol, hari ini menjadi kontrol, kemudian besoknya itu akan menjadi strategi. Itu adalah pengembangan new strategi. Jadi apa yang menjadi kontrol hari ini, apa yang menjadi masalah dan harus dikontrol hari ini, maka nanti selanjutnya di masa depan atau mungkin besok itu akan menjadi strategi. Begitu. Oke. Kemudian ada strategi formulation. Nah, formula strategi itu ada proses pengambilan keputusan strategi baru. Yang terlibat dalam strategi formulation itu adalah top management. Ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke. Kemudian task control. Nah, task control itu adalah proses untuk meyakinkan bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi tadi task control itu outputnya adalah performance dari kinerja sumber daya manusia yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Begitu. Itu adalah task control. Nah, task control itu yang pertama ada transaction oriented, kemudian ada scientific. Transaction oriented itu melibatkan kinerja tugas individual sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi contohnya itu seperti robot sebagai alat pengendali tugas secara mekanis, itu transaction oriented. Kemudian ada scientific. Kalau scientific itu adalah tindakan tepat untuk mengembalikan kondisi out of control ke keadaan yang diinginkan. Kemudian predictable dalam batas waktu yang dapat diterima. Contohnya adalah aturan dalam economic order quantity, atau economic order quantity. Oke, itu adalah secara saintifik itu bisa dihitung seperti ini. Tapi kalau transaction oriented itu hubungannya dengan teknik-teknik penugasan yang teknis seperti itu. Nah, apa sekarang perbedaan antara task control dan manajemen control? Nah, oke. Kebanyakan task control itu adalah scientific, sedangkan manajemen control itu tidak pernah tereduksi menjadi science. Oke, manajemen kontrol itu melibatkan perilaku manajer yang tidak dapat dinyatakan dengan persamaan. Tetapi kalau task control tadi, economic order quantity, kalian harus mengingat di mata kuliah manajemen operasional di mana ada lead time, kemudian ada batas waktu pesanan maksimal dan lain-lain. Jadi ada economic order quantity, itu kan dijelaskan secara rumus. Tetapi kalau manajemen kontrol itu dia tidak bisa dijelaskan secara sains atau menggunakan rumus-rumus tertentu atau persamaan-persamaan tertentu. Tetapi kalau task control itu bisa dijelaskan dengan sains. Ada ukurannya, ada patokannya gitu. Nah, di task control itu fokusnya adalah tugas spesifik yang dilakukan oleh unit organisasi. Sedangkan di manajemen control fokusnya adalah unit organisasi. Jadi kalau task control itu fokusnya adalah penugasan spesifik yang dilakukan oleh unit organisasi. Kalau manajemen kontrol itu lebih ke dalam seluruh unit organisasi, bukan hanya penugasan-penugasan yang sifatnya adalah spesifik gitu. Selanjutnya, manajemen kontrol itu kaitannya dengan aktivitas manajemen yang luas, memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam batasan strategi. Kemudian sedangkan task control itu berkaitan dengan tugas tertentu yang kebanyakan tidak atau sedikit membutuhkan pertimbangan untuk melakukannya. Contohnya ada di sini. Oke, ini adalah contoh keputusan fungsi perencanaan dan pengendalian.
Oke, yang pertama ada strategi formulation ya, adalah acquired and unrelated business. Kalau manajemen kontrol berarti mengenalkan produk baru atau membranding produk tersebut dengan lini produknya. Kalau task control itu mengkoordinasi order entry atau pesanan yang masuk, itu task control. Jadi kalau manajemen kontrol itu kan lebih ke dalam pengenalan bukan tugas-tugas teknik tapi lebih ke strategi. Tetapi kalau task control itu lebih ke teknisnya begitu. Kemudian ada enter a new business and direct main selling. Kalau manajemen kontrol, expand upline berarti memperluas pabrik. Kemudian mempertimbangkan adanya pemasaran, biaya pemasaran, advertising budget atau biaya pemasaran. Tapi kalau task control itu lebih ke schedule production, jadi lebih ke jadwal produksi, kemudian bukti komersial gitu. Kemudian misalnya strategi formulasinya adalah change debt atau equity ratio, mengubah debt to equity ratio. Nah, kalau manajemen kontrol tuh lebih ke mencari isu-isu terkait dengan new debt atau mungkin pendanaan baru. Tetapi kalau task control itu lebih ke manage cash flow begitu. Jadi mungkin dari tabel ini kalian lebih bisa membedakan bedanya antara manajemen kontrol dengan task control. Jadi kalau di sini tuh lebih ke strategi baru, tapi kalau di sini tuh lebih ke teknis apa yang harus dilakukan begitu. Selanjutnya ini ada dampak internet terhadap manajemen kontrol sistem. Jadi kita tahu bahwa sekarang dunia itu serba digitalisasi, yang mana internet itu sudah sangat banyak sekali atau mungkin sudah digunakan di seluruh lapisan masyarakat, seluruh dunia gitu. Nah, internet ini dapat digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dan pengendalian melalui pemrosesan informasi yang efisien dan efektif. Tapi, internet itu tidak dapat menggantikan proses fundamental yang terlibat dalam manajemen kontrol. Sebabnya apa? Karena implementasi strategi melalui manajemen kontrol itu pada dasarnya adalah social behavior process yang tidak dapat diotomasi secara penuh. Jadi manajemen kontrol itu tidak sepenuhnya dapat diotomasi atau dapat digantikan dengan teknologi, karena di dalam manajemen kontrol itu perlu adanya pertimbangan judgement, pemikiran manusia begitu. Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Tadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, yang sudah saya jelaskan di PowerPoint ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.